Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna, dan kami turunkan, ilaika, kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzikra, Al-Qur'an, litubayyana, agar kamu jelaskan, alinasi, kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Di sini jelas maknanya. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar beliau menjelaskan. Agar beliau menjelaskan. Makanya ini dalil, gak bisa Al-Quran sendirian, Al-Quran dan hadis. Ada jamaah kaum muslimin yang kelihatannya bagus sekali, punya majalah, namanya Qur'aniyun. Bagus apa enggak? Qur'aniyun. Wah, siapa yang tidak tertarik? Majalahnya bagus, Qur'aniyun. Tapi ternyata yang dimaksud mereka beragama dengan Al-Quran saja, hadisnya enggak. Mereka adalah Inqarus Sunnah. Mereka Inqarus Sunnah, ada di Jawa Tengah markasnya. Nah, kita lanjut. Walus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah wal jamaah yu'minuna, beriman, bi annal qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an kalamullahi, kalamullah, hurufahu, huruf-hurufnya, atau hurufuhu, ya, badal kepada kalam. Yu'minuna, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bi annal Qur'an, Al-Qur'an itu kalamullahi, kalamullah, hurufuhu, huruf-hurufnya, wa ma'anihi, dan makna-maknanya. Jadi huruf dan maknanya dari Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Minhu, darinya, bada'a, memulai, wa ilaihi, dan kepadanya, ya'udu, kembali. Munazzalun, diturunkan, ghairu makhlukin, tidak sebagai makhluk, diturunkan bukan sebagai makhluk. Takallama Allahu bihi haqqan, Allah berbicara dengannya secara hak. Wa auhaahu, dan mewahyukannya, ila Jibril, kepada Jibril. Fanazzala bihi Jibrilu, maka atau lalu Jibril alaihissalam menurunkannya, ala Muhammadin, kepada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil Al-Quran, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itulah kalamullah. Loh, bukan makhluk. Suaranya suara Pak Yasin, makhluk. Ditulis dengan tinta di atas kertas, tintanya makhluk, kertasnya makhluk. Lakin ma yulfath wa ma yuktab, tapi apa yang terucap oleh lisannya Pak Yasin dan tertulis dengan pena di atas kertas, itu kalamullah, ghairu makhlukin, bukan makhluk. Di sini sebenarnya dalilnya apa enggak? Baik, di dalam surat At-Taubah disebutkan wa in, di sini enggak ada ya, di sini enggak ada.
wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin meminta jaminan keselamatan, maka beri dia keselamatan. Minta jaminan keamanan, beri dia keamanan. Hatta yasma' kalam Allah. Kata Allah, biar dia mendengarkan kalam Allah. Jadi ada orang musyrik minta jaminan keamanan, perintah Allah penuhi, beri dia keamanan di lingkungan kaum muslimin. Beri dia keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Allah, biar apa? Hatta yasma'a kalam Allah, biar mendengarkan kalam Allah. Yang dimaksud apa? Hidup di tengah-tengah muslimin, dijamin keamanannya, biar mendengarkan kalam Allah. Apa disebut dengan kalam Allah? Al-Quran. Jadi Allah sendiri yang menyatakan Al-Quran itu kalamullah. Jadi dia di tengah-tengah kaum muslimin, hatta yasma'a kalam Allah, biarkan dia dijamin keamanannya, biar mendengarkan kalam Allah, biar mendengarkan Al-Quran maksudnya. Jadi Al-Quran kalamullah. Baik, kita perjelas kenapa kalamullah bukan makhluk, biar lebih jelas. Kenapa kalamullah bukan makhluk? Kalamullah, firman Allah, berbicaranya Allah. Allah berbicara, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah berkuasa. Itu sifat-sifat Allah, sifat bukan makhluk. Kalau sifat itu makhluk, niscaya kita tidak diajari berdoa dengan bertawasul kepada nama Allah, kepada sifat Allah. Nyatanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Loh, berlindungnya dengan kalimat-kalimat. Kok tidak a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Kok a'udzu bikalimatillah? Kok berlindung dengan kalimat-kalimat? Berarti berlindung kepada selain Allah. Menunjukkan kalimat bukan makhluk. Karena kita disuruh berlindung dengan kalimat. Misalnya Nabi mengajari a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Jadi kalau ada bagian yang sakit gitu ya, misalnya sakit gigi, jangan langsung pusing dokter, jangan ya. Dokter itu nomor 2. Jadi ketika sakit pegang bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Bismillahnya 3 kali. Bismillah, 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 dan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadiru. Kalau mau ke dokter, kalau beli obat. Tetapi yang pertama kita ikhtiar yang non medis dulu ya. Itu kita berlatih. Jadi jangan sakit, waduh dokter, jangan. Ya bukan salah, dokter ahlinya. Wah sakit, mana balsemnya? Oh jangan. Ya nggak salah, tapi kita berlatih ketika sakit atau apa itu langsung bersandar dulu kepada Allah, artinya berikhtiar dengan ikhtiar yang non medis. Nah yang mau kita bahas adalah kita berlindung kepada apa? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung kepada izzahnya Allah, kepada kudrahnya Allah. Loh, kok berlindungnya bukan kepada Allah? Iya, berlindungnya kepada izzah Allah, sifat Allah Al-Aziz. Berlindungnya kepada kudrah Allah Al-Qadir. Enggak mungkin itu makhluk. Karena kalau makhluk kita syirik, masa kita diajari syirik? Menunjukkan sifat bukan makhluk. Sehingga Allah berbicara itu sifat Allah, maka sifat bukan makhluk. Nah, insyaallah sudah jelas ya.